Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya kembali lagi bersama saya Resna Indriani dalam dialog spesial bersama bintang tamu kita dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Lambok. Iya, Bapak Lambok bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Lambok Nainggolan, saya dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Komisi 2. Dan saya tinggal di Bandar Jaya dan sekaligus juga saya menjadi sekretaris fraksi PDI Perjuangan. Iya, Pak. Untuk saat ini kita akan membahas tema peningkatan ekonomi kerakyatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, untuk peningkatan ekonomi kerakyatan yang di Kabupaten Lampung Tengah, di Kabupaten Lampung Tengah kita punya BUMK. BUMK itu bisa dikatakan badan usaha milik kampung. Untuk yang di kabupaten lain atau di kota-kota yang lain namanya BUMDes. Iya, BUMK sendiri itu apa sih, Pak? Merupakan bentukan dari kampung yang mana tujuannya adalah agar ekonomi rakyat setempat itu bisa berkembang dengan pengelolaan dari BUMK. Artinya BUMK itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang bergerak dalam bidang perdagangan, terus penyaluran bantuan, kemudian juga jual beli dan lain-lain yang memang sesuai dengan bisnisnya. Dari BUMK sendiri, Pak, yang dilihat oleh Bapak selaku anggota Dewan, di Lampung Tengah ini kan memiliki 311 kampung. 311 kampung ini rata-rata mereka mengembangkan nggak sih, Pak, BUMK ini sendiri? Maksudnya pemanfaatannya tepat atau tidak? Jadi kalau saya melihat memang beberapa BUMK yang ada di kampung di seluruh Lampung Tengah memang belum berjalan secara maksimal, belum diberdayakan secara maksimal. Jadi perlu memang perhatian dari instansi terkait bagaimana agar BUMK ini bisa diberdayakan dan memiliki nilai yang menjadi proyek keuntungan untuk nanti menjadi kas kampung, dan tentunya kas ini juga tentu bisa digunakan untuk pembangunan kampung itu sendiri. Bisa dialihkan ke infrastruktur dong, Pak? Bisa. Penambahan gitu ya, Pak ya? Nah, dari 311 kampung ini, Pak, yang sudah maksudnya mengembangkan BUMK sendiri, itu udah berapa persen nih, Pak? Kalau tidak salah sih masih sedikit ya, masih kisaran di bawah 10% lah. Dan ini saya kira menjadi prihatin ya, kenapa selama ini BUMK tidak bisa berkembang. Dan sekarang kita lihat paling sekitar antara 5-10% BUMK yang sudah berkembang di Lampung Tengah. Nah, dari 10% itu sendiri nih, Pak, dari 10% itu usaha apa aja nih, Pak, yang Bapak lihat? Misalnya satu kampung usahanya padi aja gitu atau apa gitu? Beberapa BUMK memang yang sudah berjalan selama ini memang ada jenis usaha yang memang mereka kelola. Ya, bisa jadi usaha jual beli ya, berbagai komoditi ya. Bisa juga kebutuhan masyarakat sehari-hari, bisa juga mereka kelola jual beli seperti jual beli bahan bakar, kemudian jual beli gas LPG yang subsidi 3 kg, Iya, betul. dan juga air minum. Dan banyak komoditi lain memang yang diperjualbelikan, yang dikelola oleh BUMK. Akhirnya mereka memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut. BUMK sendiri itu dana dari kampung kah atau dari mana, Pak? Sesuai dengan anjuran Kementerian Desa bahwa kepala kampung itu boleh mengalokasikan anggaran dana desa maksimal 20%. 20%? Ya. Untuk modal BUMK dalam memulai usaha. Nah, jenis usahanya apa aja nih, Pak, di BUMK ini? Kan itu 20% itu dari dana desa sangat besar sekali tentunya kan. Dan untuk BUMK ini per kelompok kah atau memang hanya satu kelompok di
Nanti kan Kampung. BUMK itu dibuat menjadi sebuah badan usaha yang memiliki surat izin tempat usaha, kemudian ada TDP-nya, dan kemudian ada akte pendiriannya, dan BUMK itu sudah menjadi sebuah badan usaha. Kalau sudah menjadi sebuah badan usaha, berarti dia sudah boleh melakukan jenis usaha sesuai dengan izin yang dia peroleh. Misalnya dia izin perdagangan, berarti dia melakukan aktivitas perdagangan. Kalau misalnya dia melakukan izin kontraktor gitu, berarti mereka boleh melakukan pekerjaan sebagai kontraktor atau pekerjaan-pekerjaan yang lain sesuai dengan izin yang mereka peroleh dari perizinan. Terima kasih Pak, nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Ya, pemirsa yang ada di rumah, masih bersama saya Resna Indriani dan juga Bapak Lambo. Iya Pak, di sini kita masih membahas tentang BUMK. Tentunya kan BUMK ini memang sudah ada sejak lama, tapi susah untuk berkembang. Bukan susah untuk berkembang sih, mungkin memang minat dari masyarakat sendiri tidak ada. Nah, BUMK sendiri kan bergerak di bidang usaha untuk masyarakat. Nah, untuk anggarannya sendiri itu bisa digunakan dari dana ADD, dana desa. Nah, itu pembentukan BUMK-nya sendiri itu seperti apa? Mungkin ada beberapa yang belum tahu Pak cara membentuknya seperti apa, makanya untuk pengembangan BUMK sendiri tidak maksimal di Lampung Tengah. Betul-betul kepengurusannya yang memang kepengurusan itu berasal dari masyarakat. Tentu akan memperhatikan SDM juga yang memang sesuai dengan background dari calon-calon pengurus nanti. Nanti pengurus tersebut akan dibentuk ya dari hasil musyawarah ya. Akan dipilih apa yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara, dan juga anggota bidang-bidang yang lain yang sesuai dengan jumlah teknis pembentukan kepengurusan BUMK. Ya. Nah, BUMK sendiri Pak, kalau misalnya sudah terbentuk, itu bisa bekerja sama dengan apa nih contohnya? Ya, lebih berkembang. Memang seperti saya sampaikan dari awal tadi, dia harus dibuat dulu berbentuk badan usaha. Tujuannya supaya memang lebih leluasa untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan nanti jenis usaha dari BUMK tersebut. Kalau nanti sudah menjadi badan usaha, berarti kan BUMK itu lebih dipandang mampu, lebih dipandang sanggup dalam melakukan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan baik itu penjualan maupun supplier ataupun jenis usaha-usaha yang lain seperti itu. Tentu memang sebaiknya anggota kepengurusan dari BUMK itu memang yang memiliki jiwa-jiwa yang visioner ya, memiliki jiwa marketing yang bagus, dan yang terutama memang punya keinginan, punya niat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat lokal agar BUMK itu memiliki keuntungan dan nanti bisa membantu menopang pembangunan masyarakat tersebut. Nah, kalau misalnya berbicara sudah terbentuknya BUMK dan mereka memulai usaha, misalnya usahanya kayak sembako, terus usahanya untuk menjual buah atau yang lain-lainnya, itu ada saran nggak sih Pak kerjasamanya dengan siapa? Kalau misalnya sembako kerjasamanya lebih baiknya dengan siapa? Kalau misalnya dia di bidang pupuk, untuk kerjasamanya dengan siapa gitu. Dan sembako seperti beras ya. Tentu memang kita mengharapkan agar BUMK itu bekerjasama dengan para pabrik
pabrik padi, ya, menjalin kerjasama dengan mereka agar nanti pabrik padi tersebut bisa mensuplai beras dengan perjanjian tertentu ya. Karena saya kira itu berpeluang bagus, karena masyarakat sekitar kan pasti membutuhkan beras yang menjadi kebutuhan dari masyarakat sekitar. Bisa juga seperti gas ya, gas LPG subsidi 3 kg karena itu juga sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi mereka bisa bekerja sama dengan para distributor LPG yang ada di kabupaten mereka tinggal ya. Dan nanti mereka bisa menyalurkan LPG tersebut, gas LPG tersebut kepada masyarakat sekitar, dan pasti akan memperoleh keuntungan. Nah, di Kabupaten Lampung Tengah ini kan apalagi lagi masa pandemi nih, untuk bantuan-bantuan dari pemerintah kan ada yang dari pihak ketiga. Ya. Nah, seperti hal contohnya nih PKH pun dari pihak ketiga, BPNT pun dari pihak ketiga. Itu tanggapannya seperti apa nih Pak? Biar ada kontrak kerjasama dengan BUMK yang sudah berkembang yang ada di Lampung Tengah. Lebih baik dia bekerja sama dengan BUMK yang ada di Lampung Tengah dong ketimbang dia pihak ketiga yang ada di luar Lampung Tengah. Jadi saya kira begini Mbak, kalau BUMK itu sudah menjadi berbentuk badan usaha, saya kira mereka boleh disahkan menjadi supplier dari bantuan-bantuan pangan non tunai BPNT kepada e-warung. Karena selama ini kita kan melihat BPNT ini suppliernya ditangani oleh pihak ketiga. Nah, menurut saya sih lebih baik kalau misalnya supplier BPNT ini untuk ke warung bisa dialihkan ke BUMK di setiap kampung di seluruh Kabupaten Lampung Tengah. Karena BUMK juga boleh ya, BUMK boleh bertindak sebagai supplier BPNT ke warung, dan tidak ada aturan yang mengatakan bahwa BUMK itu tidak boleh menjadi supplier ke warung. Dengan ketentuan mereka harus memiliki badan usaha. Ya tentu ya. Artinya kalau mereka mau bergerak sebagai supplier BPNT kepada e-warung, tentu kan mereka harus juga menyiapkan diri ya BPNT BUMK-nya, jadi supaya nanti mereka bisa menjadi supplier dan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti itu. Ada langkah-langkah sendiri nggak Pak, misalnya dari pihak anggota dewan supaya membukakan pikiran dari masyarakat sendiri kan, BUMK ini kan boleh termasuk dibilang tidak familiar di masyarakat gitu. Nah, supaya masyarakat itu lebih tahu lagi tentang BUMK dan bisa ternyata memang bisa loh menjadi supplier di suatu bantuan yang ada di pemerintah gitu. Jadi kenapa saya memberikan statement bahwa BUMK itu memang layak menjadi supplier bantuan-bantuan di warung, karena banyak hal keuntungan yang bisa didapat oleh masyarakat. Jadi yang pertama itu bahan-bahan pokok yang menjadi barang bantuan ke warung ini sumbernya bisa diambil dari masyarakat itu juga. Jadi di masyarakat itu kan pasti banyak para petani-petani, dan nanti kan bisa bahan-bahan bantuan ini bisa dibeli dari masyarakat. Tentu nanti akan mendapatkan harga yang memang lebih layak dan lebih pantas. Artinya ini kan sudah membantu masyarakat bisa menjual beras mereka dengan harga yang pantas, seperti itu. Kemudian demikian juga kalau misalnya bantuan seperti telur ya, pasti di masyarakat itu kan pasti banyak yang memang para peternak ayam petelur ya. Bisa memberdayakan dan memanfaatkan telur yang memang menjadi usaha dari masyarakat tersebut, dibeli kemudian disuplai kepada warung dan nanti disalurkan kepada masyarakat. Artinya memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat lokal juga. Tidak perlu harus membeli keluar dari kampung tersebut, tapi ketersediaan bahan itu sudah ada di kampung itu, maka
itulah nanti yang akan dibeli oleh supplier dan nanti disalurkan kepada warung dan akhirnya kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bahan pokok itu dibeli dari masyarakat seperti beras dan telur, tentu kita bisa menghindari adanya beras yang berkualitas rendah. Iya. Ya. Demikian juga dengan telur yang berkualitas rendah. Selama ini kan yang dialami oleh masyarakat, bantuan pangan non tunai ini sering mereka menerima beras itu kurang layak untuk dikonsumsi. Demikian juga telur karena mungkin sudah terlalu lama jadi kurang layak untuk dikonsumsi. Ini dialami oleh beberapa kampung ya. Saya tidak bilang semua kampung, tapi di beberapa kampung. Iya. Karena ini menjadi keluhan masyarakat yang sampai kepada kami para anggota dewan. Jadi tapi kalau misalnya beras itu dibeli dari kampung sendiri, telur juga dibeli dari kampung itu sendiri, tentu kan akan menjamin kualitas barang yang akan. Ya pemirsa yang ada di rumah, masih bersama saya Resna dan juga Bapak Lambo. Pak, ini di segmen terakhir. Segmen terakhir ini dari BUMK mengatakan BUMK Badan Usaha Masyarakat Kampung milik kampung. Nah, itu kan awam sekali Pak didengar untuk masyarakat gitu Pak. Sosialisasinya seperti apa sih Pak dari pemerintah sendiri? Ya, baik dengan perangkat dan ataupun BUMK ini menjadi domain dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas PMK. Artinya bagaimana supaya BUMK itu bisa diberdayakan secara maksimal dan memiliki nilai pengembangan ekonomi dan bermanfaat untuk masyarakat itu tergantung dari bagaimana pendampingan dan pengawasan dari Dinas PMK kabupaten setempat, yaitu Kabupaten Lampung. Jadi tentu memang kalau masyarakat itu tidak didampingi, ya, mereka tidak termotivasi untuk bisa memberdayakan BUMK tersebut supaya bisa berkembang dan bisa menghasilkan. Tapi kalau memang ada pendampingan, ada pembinaan yang secara berkelanjutan dari Dinas PMK, tentu saya kira masyarakat terutama pengurus BUMK di setiap kampung itu akan termotivasi dan mereka merasa diberi jalan untuk bisa berkembang. Pihak Dinas PMK untuk lebih fokus di BUMK ini sendiri, kan BUMK tentunya menguntungkan dari kampungnya masing-masing dan juga income-nya ke kabupaten juga dong. Ya, ke kampung sendiri ya. Ya, untuk depan nanti akan mengajak ya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ataupun dinas-dinas lain yang terkait untuk rapat dengan pendapat, dan nanti kita akan duduk bersama, berdiskusi bersama bagaimana yang terbaik ya, sebagai upaya bersama-sama agar BUMK ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat dalam pengembangan ekonomi masyarakat kampung dan memiliki keuntungan yang bisa menjadi sumber pemasukan di masyarakat tersebut dan nanti digunakan untuk pengembangan dan juga pembangunan di kampung tersebut. Karena ini menjadi tanggung jawab kami sebagai anggota dewan, ya. Karena kami adalah berasal dari masyarakat di kampung dan artinya kalau memang ada potensi yang bisa kita berdayakan, tentu nanti akan kami fasilitasi. Tentunya kampung memiliki income sendiri. Terus untuk berbicara tentang infrastruktur, kita bisa melakukan dari dana tersebut ya Pak. Jadi nggak terlalu menunggu lama dari kucuran pemerintah terus jalan. Jadi kita memang punya inovasi sendiri gitu. Itu kan yang kelebihannya dari BUMK itu sendiri. Berarti untuk terobosan ke depannya lebih fokus untuk BUMK sendiri biar supaya lebih berkembang lagi, jangan sampai dari 300
11 tabung hanya 10%, itu kan berarti kurang untuk sosialisasinya. BUMK memang kan baru kami mulai bicarakan di Dewan sih kurang lebih ya 2-3 minggu lalu. Itu sudah mulai memang ada menjadi buah perbincangan kami para anggota Dewan. Bagaimana kita bisa memfasilitasi seluruh BUMK yang ada di Lampung Tengah dengan dinas terkait. Artinya pemerintah daerah memang harus membuka seluas-luasnya kepada BUMK yang memang memiliki potensi ya bisa menjadi sumber pendapatan dari BUMK, bisa menjadi pekerjaan dari BUMK. Jadi memang pemerintah daerah harus memfasilitasi ini. Jadi jangan sampai menutup ya, jangan sampai menutup akses BUMK yang memang bisa mereka kendalikan, bisa mereka kerjakan. Seperti tadi saya bilang tadi masalah BPNT. Jadi pemerintah harus membuka seluas-luasnya kepada BUMK untuk bisa melakukan menjadi supplier BPNT kepada warung setiap kampung. Jadi saya kira itu nanti menjadi upaya kita agar ke depan kalau BUMK sudah bisa berkembang, tentu bisa juga membuka peluang usaha-usaha yang lain. Jadi mungkin dia bersama dengan BRI ya, Bank BRI bisa membuka billing ya. Jadi masyarakat yang akan tarik tunai ya, transfer tidak perlu lagi jauh-jauh, bisa langsung di billing yang memang dikelola oleh BUMK. Jadi kalau sudah berbadan usaha kan memang BUMK itu memiliki kemampuan di bidang semua pekerjaan yang memang bersumber menjadi pendapatan dari BUMK tersebut. Ya. Tentang BUMK ya mungkin memang belum kelar ya Pak tentang BUMK, tapi apa daya ya sudah. Oke Pak, terima kasih.